reformasi dan demokratisasi kita hari ini lahir hanya sebagai sebuah by respon dari sebuah spontanitas massa atas dasar ketidaksukaan, tapi tidak memiliki peta jalan. It's time restorasi. Itu menjadi sebuah tagline, menjadi sebuah spirit bagi kader-kader Partai Nasdem. Indonesia pernah mengalami revolusi. 17 Agustus kita melakukan revolusi kemerdekaan melawan kolonialisme. Indonesia berapa kali mengalami reformasi. 66 kita mengalami reformasi, 98 kita mengalami reformasi. Nah, restorasi adalah sebuah metodologi perubahan, metodologi. Restorasi memiliki beberapa syarat. Restorasi dan revolusi sama-sama sebuah pendekatan yang radikal, tetapi restorasi lebih kepada mengembalikan. Apa yang kita kembalikan sebenarnya sederhana saja. Secara historical, restorasi Meiji misalnya itu memiliki basis bagaimana ada dua poros. Bagaimana sebuah bangsa yang tertinggal dari peradaban bangsa yang lain. Bayangkan bagaimana angkuhnya para samurai-samurai itu berjalan membawa pedang, tapi itu tidak menunjukkan apa-apa. Mereka sekali diberondong oleh senapan mesin, gitu, selesai semua. Nah, bagaimana kemudian sebuah spirit bangsa yang tradisional, boleh dibilang quote-unquote kuno, ingin mengalami sebuah lompatan modernitas. Maka kemudian dibutuhkan di sana syarat ilmu pengetahuan. Restorasi adalah basisnya mengejar ketertinggalan dengan metodologi ilmu pengetahuan. Dikirimlah banyak pelajar-pelajar ke luar negeri untuk mendapatkan basis ilmu pengetahuan, sembari menerjemahkan banyak karya-karya Babon ke dalam bahasa lokal, sehingga terjadi dialektika yang sangat kental bagaimana perubahan itu digerakkan oleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, jati diri. Kadang-kadang orang pergi kuliah ke luar negeri, ke Amerika, jadi cowboy, dia pulang ke Indonesia atau ke tanah airnya. Dia pergi ke Timur Tengah, habis itu menjadi orang-orang Timur Tengah, dia ke sini. Orang pergi ke Eropa, habis itu menjadi Eropanis, dia datang pergi ke Jepang, pulang ke tanah air jadi Doraemon dia. Pergi Korea, pulang ke Indonesia jadi opa dia gitu. Jadi bukan seperti itu, tapi bagaimana kebanggaan menjadi manusia Indonesia atau manusia yang lahir dari sebuah tanah air itu menjadi backbone-nya. Jadi restorasi memiliki dua pilar, penguasaan kemajuan yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan karakter yang kuat. Kalau dalam konteks Jepang adalah Bushido. Jadi orang-orang boleh belajar ilmu pengetahuan, kemajuan yang sangat luar biasa, tapi dia tidak kacang lupa kulit. Dia tidak meninggalkan akar kemanusiaan dan akar masyarakatnya. Dalam konteks inilah itu letaknya restorasi Indonesia. Nah, restorasi ini bukan pekerjaan membalik telapak tangan. Dalam konteks politik, Partai Nasdem mencoba meletakkan kalau selama ini perbedaan institusi, organisasi politik satu dan lain itu cuma ada dua. Yang pertama adalah siapa figur pimpinannya, yang kedua identitas, warna dan logonya. Padahal politik sejatinya adalah kontestasi ide, kontestasi tawaran jalan untuk menuju Indonesia yang dicita-citakan. Kita bisa lihat Hatta, Tan Malaka, Soekarno, Natsir, itu sama cita-citanya. Indonesia yang merdeka, adil, sejahtera, tapi peta jalan yang berbeda. Nah, hari ini kita tidak lihat peta jalan itu dari orang-orang yang berkontestasi atau
organisasi-organisasi atau partai-partai politik yang berkontestasi ini, mereka tidak menawarkan peta jalan. Mereka cuma menawarkan figur, logo, warna. Nah, tradisi ini yang ingin dikembalikan, di-restore oleh Partai Nasdem, yaitu kita mau ke Bandung, kita mau ke Surabaya. Peta jalannya apa? Mau lewat tol kah? Mau lewat jalan biasa kah? Mau naik kereta kah? Mau naik pesawat? Mau naik motor? Itulah sejatinya sebuah kontestasi politik yang meletakkan peta jalannya apa. Nah, bagaimana dengan It's Time Restorasi Indonesia? Nah, saya ingin berpesan kepada kakak-kakak semua yang sekarang sedang bergiat dalam proses kontestasi Pileg dan Pilpres 2024 ini, gunakan metodologi Anda turun ke rakyat, berkampanye, bersosialisasi untuk berdiskusi sama mereka, sama rakyat. Apa problem mereka? Di awal-awal Partai Nasdem atau Nasional Demokrat itu berdiri, saya dipercaya oleh Pak Surya sebagai ketua panitia simposium restorasi Indonesia. Itu melibatkan ribuan intelektual seluruh Indonesia. Karena apa? Indonesia Merdeka itu memiliki basis sidang-sidang BPUPKI sebagai sebuah guidance dari Indonesia Merdeka. Orde Baru lahir dengan guidance prinsipil dari Seminar Angkatan Darat 1 dan 2 yang kemudian melahirkan trilogi pembangunan itu. Nah, reformasi dan demokratisasi kita hari ini lahir hanya sebagai sebuah by respon dari sebuah spontanitas massa atas dasar ketidaksukaan, tapi tidak memiliki peta jalan. Yang kita melihat hari ini misalnya, karena politik kita menjadi banal, menjadi mahal dari sistem yang terbuka, seolah-olah sistem ini akibat sistem yang terbuka ini kita kembalikan aja setback kepada sistem yang tertutup. Ini cara berpikir yang empirik. Padahal sistem tertutup ini yang juga melahirkan sebuah sistem yang sangat oligarkis dan tidak bisa diakses di masa yang lalu. Nah, konteksnya restorasi itu lahir dari sebuah korespondensi ilmu pengetahuan ke depan. Jangan kemudian ketika kita tidak sepakat dengan A, kita harus kembali ke A aksen. Tidak gitu. Nah, teman-teman semua, Anda, kakak-kakak, jangan hanya menjual diri. Duduk sama rakyat, diskusikan apa problem-problemnya. Dari sana kita mulai, dari titik ke bidang. Bagaimana menyusun agenda-agenda restorasi. It's time itu katanya apa? Karena restorasi mensyaratkan the power in hand, kekuasaan di tangan. Jadi Nasdem dengan menang di 2024, agenda-agenda restorasi kita deliver dengan catatan prasyarat-prasyaratnya kita penuhi. Sama seperti mau sholat, ada syarat sahnya. Kalau orang tidak wudhu, bagaimana dia mau sholat? Jadi It's Time Restorasi mensyaratkan dua hal. Yang pertama, bagaimana berdiskusi, menyusun agenda-agenda rakyat secara bersama-sama karena ini zamannya kolaborasi, susun apa agendanya. Dan menangkan itu dalam kontestasi. Dengan kita menang, It's time, wis wayahe restorasi Indonesia.